cerita gue kayak gitu, dia ikutin aja gitu, ikutin. Terus tuh nyokap gue cerita, ih ternyata benar ya, tidur di kamar tuh kayak ada jam-jam tertentunya tuh minta geseran, minta rebahan juga di situ. Nyokap gue ya cerita begitu, ketakutan juga. Gue cuma senyum aja tuh kan, baru percaya kan ada setan yang bisa nyentuh. Jadi ada suatu hari tuh gue ke kamar mandi, mau ke kamar mandi, pertengahan jalan itu kepergok ada sosok jalan tapi sambil joget. Oke. Jadi sosoknya itu ibu-ibu berkebaya, berkebaya, kebayanya merah, selendangnya juga selendang merah. Tapi dia nggak terlalu ngeliatin gue, tapi dia jalan tuh sambil joget gitu tuh, giniin selendangnya. Okay. Tuh gue kaget tuh di situ. Tapi dia tembus ke ini, ke kamar mandi. Gue bingung tuh di situ, apaan itu kan? Ketakutan juga. Cuma kayak yang pernah gue lihat, sosok putih, cewek juga melintas, tembus juga ke kamar mandi. Terus yang kecil juga? Iya, ke kamar mandi. Kayaknya semuanya pusatnya pada larinya ke sana gitu. Gue berpikir mungkin karena ada batang pohon besar di belakang kamar mandi itu. Ya, gue cerita juga ke tetangga, ngomong itu pohon kenapa nggak ditebang aja sih gitu. Kata tetangga, jangan salah kata dia. Udah berapa kali kita tebang, nggak bisa katanya. Tiga kali ditebang, satu penebangnya ini sakit meninggal gitu. Jadi gue nanya, masa iya sih? Tetangga-tetangga situ juga bilang, itu pohon sebelum di sini ada pemukiman warga, itu pohon udah ada. Jadi nggak bisa ditebang, dibangun rumah terus pohon ditebang itu nggak bisa, harus ada pohon itu gitu. Jadi gue mikir aneh juga sih, pohon sebesar itu nggak ada yang bisa nebang gitu. Oh ya udah kan. Nah, terus tetangga-tetangga juga pernah cerita, rumah lo dulu tuh ada sumur tua gitu. Oh iya, gue udah tahu dari tetangga Pak E gitu ya. Deh. Di malam berapa gitu, malam berikutnya itu gue begadang sama teman-teman gue. Posisi rumah temen gue itu di belakang rumah gue. Sama-sama di tengah-tengah si pohon itu berarti? Iya, termasuk dipayungin pohon itu juga. Jadi rumah temen gue tuh di belakang rumah. Dia bangun kamar, mau tingkatin bangunannya untuk jadiin kamar di atas. Jadi belum selesai, belum ditutup semua, jadi masih kebuka pemandangan ke pohon gitu. Tapi udah beratap gitu. Jadi kita nongkrong di situ tuh, begadang, main kartu. Lagi main kartu, ngelihat sosok putih terbang ke pohon yang dekat rumah gue itu, yang batangnya dekat kamar mandi gue tuh. Terbang pelan, nggak cepet ya, pelan terbang. Gua sama temen ada berlima kita di situ, ada berlima. Yang main kartu kan berempat orang nih. Yang ngelihat cuma 3. Gue sama temen gue 2 nih lihat. Yang 2-nya nggak lihat. Itu sosok putih percis kayak yang gue lihat di dalam rumah. Percis banget. Mungkin dia juga. Dia nengok ke kita lagi main kartu gitu sambil terbang ke pohon. Kebetulan gue yang lagi ngocok kartu. Gue ngeliat sampai berhenti kan, karena gue berhenti ngocok kartu itu sambil ngeliat itu. Temen gue penasaran gue ngeliat apa. Ngeliat lah ke situ. Temen gue ternyata 2 orang itu ngeliat. Wah, langsung ketakutan. Ketakutan. Kalau gue cuma kepaku aja gitu. Kayak, oh gue pernah lihat dia nih gitu kan. Temen gue ketakutan tuh. Langsung pengen bubar kita main kartu kan di situ. Wah, gue ngeliat
kuntilanak katanya. Di atas rumah lu Ki katanya, dekat pohon rumah lu katanya. Iya gue juga lihat gitu. Yang dua orang ini nggak lihat. Masa sih, gimana sih, emang di mana gitu kan? Yang punya rumah ngeliat? Nggak lihat. Oh nggak lihat, Nggak lihat. Abangnya ngelihat, adanya nggak lihat. Oh iya itu langsung kita bertiga aja ini kita yang ngelihat kan, jadi kita sosoknya gini kita cerita bertiga itu. Yang dua bingung ya kan, lu ngeliat apaan tadi kan? Di mana gitu. Terus di situ putusin untuk bubar aja lah kita, takutnya nggak jelas ini kan. Ya, akhirnya besoknya kita nongkrong lagi di situ, Jadi ada temen yang kurang ajar ini kencing buang air kecil ya. Ada temen dia buang air kecil sembarangan, kan tidur di atasnya, main moncor aja tuh ke bawah tuh. Iya. Ya kita tidur begadang, Dia tidur ke arah pohon lagi jangan. Nggak ada pohon. Pohonnya agak jauh dari situ. Jauh. Jadi rumah gue ini pohon, dia di sini nih. Jadi pemandangannya langsung ke pohon. Jadi kita di sini begadang, tidur di situ. Jadi satu orang ada yang kurang ajar nggak mau turun ke kamar mandi buang air kecil, langsung aja dari atas. Itu menurut cerita dia ya. Dia buang air kecil, habis itu tidur lagi ya, biasa namanya kebelet pipis lagi tidur terus bangun mau ke kamar mandi males, main hajar aja di situ dia. Dia tidur lagi, dia ditindihin sosok yang sama kayak yang gue lihat, sosok putih cewek itu tuh ditindihin ya. Ditindihin duduk aja gitu di dadanya dia. Duduk sambil ngeliatin gitu. Wah, dia megap kan. Kayak orang rep-repan lah ya kan. Karena dia begini-gini meronta-meronta lagi tidur, kita keganggu tidur, teman-teman kita juga kebangun kan ngeliat dia. Kenapa ini kan? Lu kenapa? Dia kayak nggak bisa napas gitu. Gitu. Tapi matanya mendelik ya kan. Oh, kenapa lu? Ada temen yang agak kasar ya, main tampar aja tuh lagi tidur. Kenapa lu? Bangun lu, ditampar gitu sama temennya. Langsung kesontak dia bangun. Langsung kayak orang linglung. Bangun tidur tuh langsung orang linglung gitu. Padahal matanya melek ya? Iya. Dia langsung linglung gitu. Gue pulang aja deh kata dia. Gitu. Lu kenapa gitu? Akhirnya ditenangin sama temen. Lu kenapa? Gue pulang aja deh kata dia. Gue gak mau tidur sini kata dia. Lu kenapa? Gue ditindihin lagi tidur kata dia. Waduh. Ditindihin apaan gitu? Dijelasin lah kayak gitu kan. Sosok cewek, rambutnya panjang, bajunya putih kotor, didudukin dada dia kan gitu. Emang kenapa lu bisa digituin? Gak mungkin kalau nggak ada sebab. Digituin sama yang punya rumah ya, Gak mungkin tanpa sebab lo gitu. Akhirnya dia jujur. Selang berapa lama dia buang air kecil dari atas, buang air kecil. Gue bilang ngaco lo ya, ngaco lagi kan nggak ada tata keramanya jadi orang gue gituin kan. Udah tuh balik lagi nih ke rumah gue. Jadi nyokap gue habis sholat maghrib ke kamar mandi. Kalau ke kamar mandi otomatis ngelewatin kamar. Kamar itu kan pintunya kebetulan lagi nggak ditutup. Kakak gue di situ kayak memang habis mandi. Taunya nyokap tuh dia emang habis mandi. Posisi dia lagi nyisir bunting gede. Udah lah, biasa lah ya kan. Udah nyokap kamar mandi kan. Pas balik lagi masih nyisir. Tapi nggak negor nyokap. Fokus pandangannya dingin ke kaca sambil nyisir. Tapi nyokap gue ngeliat kayak ada yang aneh. Nggak biasa-biasanya orang tua lewat nggak negor ya kan. Apa fokus aja dia ke kaca tanpa kedip, ngeliat ke kaca aja gitu. Nyokap gue dari kamar mandi udah lewatin kamar, ke depan dong mau nonton TV juga. Kaget nyokap gue, ternyata kakak gue di situ lagi nonton TV. Sama gue juga. Kebetulan lakinya belum pulang. Kaget nyokap gue, shock ya kan.
nggak bisa ngomong nyokap gue kan, sambil nunjuk-nunjuk ke arah kamar itu. Kakak gue bingung ya, mama kenapa? Gitu, langsung kita tenangin juga kan. Mama ngeliat Rini sisiran gitu. Gimana di kamar? Gimana diceritain sama nyokap lo lagi nyisir, bunting gede. Kakak gue shock tuh di situ kan. Masa sih? Ya shock gimana? Kondisi dia lagi bunting kan. Nyokap gue ngeliat hal yang kayak gitu, dia khawatir sama janinnya. Nyokap gue juga khawatir sama janinnya kakak gue juga kan. Kayak dia ada di kamar itu. Langsung gue juga takut kan, nyokap gue cerita gitu, nggak mungkin juga nyokap gue bohong kan. Sampai ketakutan gitu. Akhirnya udah tuh dia cerita sama suaminya kayak gitu, nyokap ngeliat. Kata suaminya, ya udah tahan aja dulu. Yang dikhawatirin kakak gue ya calon bayinya ya kan. Iya. Minta udah cari kontrakan gitu. Kebetulan suaminya kerjanya dekat situ, jadi ntar dulu deh kan, ntar dulu karena di situ lebih dekat deh. Pas kakak gue lahiran, bayinya ini nggak tenang, nangis terus nih, nangis terus. Setiap malam nangis ya, gue bingung tuh, kenapa ini? Akhirnya digendong-gendong serba salah, disusuin salah, segala macam salah ya kan. Akhirnya punya inisiatif, kita dengar-dengar orang tua dulu katanya garam kasar dibacain, dilempar ke sudut-sudut ruangan. Malam itu habis kita lemparin garam, si bayi tenang tidurnya, tenang. Udah tuh besok-besokannya begitu lagi, waduh. Akhirnya kakak gue milih untuk pindah nggak jauh dari situ. Nyokap gue diajak, otomatis gue ikut dong. Ya otomatis gue ikut. Udah itu terakhir kali gue udah nggak tinggal di situ, di rumah itu. Tapi anehnya setahun setelah nggak tinggal di rumah itu, gue mimpi terus. Dalam mimpinya itu gue balik lagi ke rumah itu dengan aktivitas tuh, misalkan gue pulang sekolah, naruh tas di kamar, cuci muka. Dalam mimpi itu sadar, gue kan nggak tinggal di sini lagi. Kebangun. Terus gue ceritain tuh sama nyokap gue, kenapa selalu mimpi kayak gitu. Jadi mimpinya pulang ke situ lagi gitu. Bisa dalam setahun 3 kali mimpi balik ke rumah itu. Oke. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih? Iya. Mimpi balik lagi. Yang terakhir gue mimpi ini, mimpinya gue ajak anak istri gue. Dalam mimpi ini gue tinggal sama anak istri gue di situ. Dan gue ketakutan tuh di situ. Baru kali ini mimpi tinggalnya sama anak istri di situ. Oke. Gimana guys? Luar biasa banget nih pengalaman dari Bang Rizky nih guys nih. Kalian yang nonton sampai habis nih the best banget. Jangan kemana-mana karena kita masih akan ada sesi tanya jawab dengan Bang Rizky, oke? Nah Bang, nih gue ada beberapa pertanyaan nih Bang. Jadi itu kan pengalaman lo epic banget ya Bang ya? Iya. Yang mau gue tanya nih, selama lu tinggal di situ, itu kan berarti kan di antara pohon yang memayungi semua rumah itu pasti kemungkinan besar teman-teman lu semua dong ya? Iya, pada kenal lah. Tapi mereka itu rumahnya juga dihantuin juga gak sih Mas? Bang? Gue pernah nanya tetangga yang sebelah rumah gue pernah dikelitikin tuyul kakinya. Kelitikin tuyul. Terus ya melintas gitu juga. Kuntilanak ya. Ya sebatas itu sih. Enggak itu. Iya. Mereka nggak kayak sesering yang gue alamin. Oke. Kayaknya rumah itu ya agak beda dari yang lain sih.
Tapi bener-bener si pohon berarti itu nempelnya ke rumah lu berarti. Nempelnya di lu doang, yang paling nempel lah. Pohonnya. Iya. Paling nempel di rumah gue. Oke. Sama ini bang. Itu sosok yang lu temuin, yang lu bilang dia jongkok aja setinggi lu. Itu bisa kita asumsikan genderuwo ya bang ya? Mungkin. Kenapa dia baru muncul setelah lu 2 tahun atau 3 tahun tinggal di situ? Nggak tahu gak. Karena berarti itu kan sosok pertama kali setelah lu udah tinggal lama di situ kan? Iya. Tapi dia baru nongol. Gue juga nggak tahu tuh. Tapi kalau feeling gue, yang bisa nyentuh cuma dia. Yang bisa nyentuh gimana? Genderuwo. Genderuwo itu? Ya, kalau kita ngelihat di internet ya, sosok makhluk halus yang mungkin bisa nyentuh manusia cuma genderuwo. Maksudnya nyentuh pas nyuruh lo geseran gitu ya? Ya, mungkin dia juga. Oke. Bisa jadi juga sih bang, bisa jadi juga. Cuma gue rada penasaran sama sedikit cerita lo mengenai lo berkomunikasi itu bang. Itu boleh diceritain sedikit nggak bang? Iya, jadi ada satu malam tuh yang gue tidur di kamar. Malam itu bener-bener sepanjang malam itu gue merinding. Merinding banget. Kayak gue di situ kayak udah muak ya. Udah muak, ngerasa dibikin gak betah. Sampai gue maaf nantang ya, jatuhnya nantang ya. Karena muak itu kayak, lu siapa sih, lu keluar aja gitu. Lu keluar wujud lu di depan gue gitu. Ngomong maunya apa gitu. Kenapa sering banget kayak gini kan. Sampai yang suara metik gitar, pintu kamar kebuka tutup. Jadi pas gua teriak gitu, kebetulan pintunya kamar itu kebuka ya. Gua teriak kayak gitu, agak berasa dengar suara goresan pisau di belakang pintu. Lu teriak apa bang kalau boleh tahu bang? Kayak goresan pisau ke triplek. Lu teriaknya apa tuh? Gue teriak ini, lu siapa? Wujudin wujud lo, maunya apa? Gue bilang gitu kan. Gue ngerasa keganggu banget di sini, kayaknya udah terlalu sering, gue bilang ya. Habis gue teriak kayak gitu, ada suara kayak goresan pisau di balik pintu. Penasaran kan, gue buka pintu belakangnya, ngeliat kan. Itu tulisannya Anton. Namanya yang diukir sama dia tulisannya Anton. Ya gue feeling ya mungkin itu ya namanya Anton. Terus nama lo Anton, gue bilang kan. Lo mati kenapa? Gue bilang kan. Mati kenapa? Ya gue bicara sendiri, wujudnya nggak ada gitu. Cuma dia ngasih clue aja. Kayak berasa nggak sih triplek diginin kuku? Iya dong. Itu gue cari tuh suaranya di antara kamar itu kan. Gue lihat di sekeliling tembok kamar ada tulisan patah hati sih. Ya gue berpikir kalau dia tuh mungkin ya matinya bunuh diri ya. Oh gue bilang ya udah kalau gitu udahlah, nggak usah saling ganggu, gue bilang aja. Gue juga nggak ganggu lo kok, gue bilang gitu. Udah begitu aja sih. Tapi gue ngerasa abis kayak gitu kayak puas ya. Gue udah nyatu gitu, udah kenal gitu. Jadi kesini-sininya gue jadi ngelihat yang melintas kayak udah biasa aja gitu. Tapi bang, gue rasa itu cuma tipu daya doang sih bang. Menurut gue ya pribadi nih setelah dengar cerita lo. Kenapa? Karena lu nggak pernah ketemu sosok laki-laki kan, kecuali genderuwo. Iya dong. Benar. Gue rasa itu tipu daya dari si kuntilanak yang paling sering ada di situ. Pertanyaannya, yang ketemu, yang gangguin temen lo, yang sorry itu dia minjem kamar buat mesum, itu sosok yang sama nggak sih kalau menurut asumsi lo bang? Sama. Kuntilanak yang sama nggak sih? Sama ya pasti ya. Gue rasa itu cuma tipu daya si kuntilanak itu mungkin. Bisa jadi nggak sih? Bisa jadi. Mungkin dia disakitin sama Anton kali ya guys ya. Nggak tahu. Iya, nyokap gue juga ngelihat bahkan nyokap gue nggak pernah ngelihat kuntilanak. Tapi menyerupai. Terus malah seringnya ngelihat yang laki-laki. Yang sosok diri lo. Iya, nyender
ya sosoknya laki-laki lah gitu. Kakak gue malah sekilas-kilas saja, tapi menurut cerita kakak gue, waktu dia ngomong bayinya, perasaan dia bayinya di dada dia nih lagi disusuin, dia ketiduran, pas dia berasa kebangun itu bayinya udah nggak ada, jadi dia nyari-nyariin kakak gue, nyari-nyariin di sekitar kasur itu kan, nyari-nyariin di bayinya mana gitu, udah bongkar-bongkar selimut, bayinya kemana gitu. Akhirnya pas dia yang tadinya udah sekeliling kasur itu dicariin, di bawah kasur juga nggak ada, kesenggol kaki bayi itu ke kakinya dia, pas dia lagi nyari lagi ke pinggir-pinggir kasur. Yang tadi di mana dia sekeliling dia nggak ada, pas taunya ada di bawah lantai. Enggak di bawah lantai, di kasur. Di kasur cuma kesenggol sama dia kakinya dia. Tadi mama cariin, gak ngomong gitu kan kakak gue, mama cariin, perasaan nggak ada di sini. Kakak gue cerita sama gue begitu, dia shocknya. Gila sih, gila banget sih. Kayak ini kita sempat ngobrol-ngobrol sedikit ya bang ya. Jadi itu kita, abang juga punya sedikit pengalaman karena silsilah keluarga gitu ya bang ya. Itu mau di spill apa enggak tuh bang? Kira-kira tuh bang? Kayaknya nggak usah deh. Nggak usah ya. Tapi off record aja berarti ya. Tapi gue tidur di kamar itu selalu mimpi aneh-aneh bang. Yang mana kakek-kakek ngasih buah, bapak-bapak ngasih keris, tapi nggak gue terima. Kalau yang buah itu gue terima. Dia datang salam. Dia datang dalam mimpi itu, dia jawab salam. Terus dia ngomong sama gue, buahnya buah delima hijau ya? Iya. Delima, dia ngomong, nah, buah ini saya titipkan. Mau dimakan boleh, disimpan boleh, tapi jangan sampai busuk. gue bingung. Tapi gue terima. Dari perkataannya itu, secara halus dia nyuruh gue makan. Ya kan? Boleh dimakan, disimpan, tapi jangan sampai busuk. Dengan kata-kata halusnya dia itu nyuruh gue makan. Iya. Tapi dalam mimpi itu gue nggak makan ya, tapi gue terima. Gue bangun tidur pun masih ngegenggam. Tapi hampa ya, nggak ada apa-apa. Kalau yang bapak-bapak ngasih keris itu, dia bersorban hitam. Jubah hitam, serba hitam. Masih agak muda lah. Dia datang membentak. Langsung to the point, terima ini. Keris. Kerisnya nggak kecil, besar. Gini lah. Segenggaman ini lah, segini. Dia terima. Dia ngasih pakai tangan kiri lah. Dia ngebentak, memaksa, gue tolak. Gue bilang enggak. Dia ngebentak. Dalam mimpi itu dia ngebentak sampai matanya keluar merah gitu. Nyala, matanya nyala. Saking dia membentak itu, tersentak gue bangun dari tidur. Gue langsung mikir bunga tidur atau gimana gitu. Sering banget sih. Nih gue ceritain semua mimpi gue ya. Boleh. Yang aneh-aneh di kamar itu ya. Gue bisa nginget bang. Mimpi itu susah lo diinget. Mimpi yang aneh selalu gue ingat bang. Maksudnya mimpi yang nggak masuk akal. Maksud gue mimpi bagi gue nggak receh sih. Mimpinya penuh makna. Iya. Berkesan lah. Iya. Bahkan yang bikin gue selalu ingat, gue penasaran artinya apa. Kayak mimpinya, dalam mimpi itu gue jalan sama temen gue yang sahabat gue yang sering main ke rumah. Dalam mimpi itu kita ke rawa-rawa. Dalam mimpi itu memang kita rencana mau nyari ikan di rawa-rawa. Yang anehnya temen gue malah antusias nangkapin kodok. Anak-anak kodok yang kecil-kecil ini yang udah loncat, cuma yang masih kecil. Dia nangkepin, masukin ke plastik gitu. Gue bilang, lu ngapain nangkepin kodok ini? Buat makanan ikan, kata dia gitu. Oh,
Pas lagi nyari-nyari gitu di rawa-rawa, ada suara ribut-ribut tuh di sebelah sana. Gue bingung tuh apaan tuh. Gue samperin kan. Itu orang kampung rame. Kayak antusias mau nangkal 1 ekor ikan di kubangan air di rawa itu. Gak ada yang dapet. Udah pakai jala, pakai serokan ikan, pakai pancing segala macam, orang itu ribut lah, saling berebut. Gue bilang gue nanya kan, Pak ada apaan? Gue bilang ada apaan ya? Itu ikan bagus. Gue ngeliat arwana segini. Arwana merah, full merah, merahnya nyala banget, besar ya, kelihatan. Walaupun airnya keruh, karena kulitnya merah itu kelihatan lah. Iya. Kelihatan. Orang nangkep nggak dapat ya. Tapi sama gue sendiri begini, pakai tangan kosong. Itu arwana ikannya itu nyamperin ke tangan. Sampai gue peluk begini, tangan besarnya. Gue peluk ini kan, itu semua orang bingung. Semudah itu nangkapnya. Sampai gue sendiri pun nggak percaya. Ini rezeki gue berarti kan, rezeki gue ya kan. Langsung gue masukin plastik, gue isi air, gue giniin ke cahaya matahari nih, dia jadi batu. Dia jadi batu merah, jadi batu. Lo gue kaget kan, yang tadinya ikan gue isi air, gue giniin matahari jadi batu. Langsung gue ambil tuh batunya, gue ngeliat gini batunya, batu ini secara perlahan masuk ke dalam kulit. Rasanya itu kayak ditusuk pisau. Tangan gue ini, kebangun tidur pun masih berasa kayak ada sesuatu yang masuk ke dalam kulit. Sampai bangun tidur gue pijit-pijit nih. Apaan nih, sakit banget. Itu seharian sakitnya. Itu mimpi paras ya, aneh. Sampai di nyata juga sakit. Itu seharian sakitnya. Oke. Ada lagi mimpi yang menurut gue penuh arti. Gue nggak tahu kalau abang bisa ngartiin juga atau enggak kan. Untuk kalian yang ingin menjadi narasumber dan ingin membagikan cerita kalian bisa mengirimkan cerita kalian dengan klik link yang ada di Instagram kita di Batas Gaib Official. Kalian hanya perlu mengetik, Min, mau membagikan cerita dong? Selama gue nanya-nanya sama orang yang tahu mimpi, gue cerita mimpi gue, dia nggak tahu, hanya kagum-kagum aja. Jadi mimpinya gini, dalam tidur itu gue badai petir di luar, di dalam kamar itu gue tidur kayak berasa badai petir di luar. Atap kamar gue ini disambar petir, bolong. Gue kebangun karena rintikan hujannya masuk pas gue lagi tidur. Gue kebangun, sampai gue lihat bolongan atap gue itu langsung cerah. Awannya yang mendung itu langsung kebuka, kelihatan bulan. Ya, bulan kayaknya bulan purnama ya, terang banget ya, bulan purnama. Tapi anehnya di sekeliling bulan itu ada bintang. Bintangnya ada 7. 6 kiri kanan, 1 muter. 1 muter gitu. Itu hal yang nggak biasa ya di dunia nyata. Di dalam mimpi itu gue ngeliatnya, kok aneh banget ya kan? Aneh, sampai gue ketakutan. Ini ada apa nih? Pas gue lagi ketakutan itu, di atap yang tadi bolong itu, di atas itu ada cewek. Cewek separuh baya lah. Ya mungkin lebih tua dikit dari gue di waktu itu. Dia ngomong, sini naik ke atas ya teman. Kita lihat keindahan alam. Tapi kaku dia ya. Dari bahasa dia kaku gitu. Ayo naik ke atas, kita lihat keindahan alam. Gue makin ketakutan tuh situ.
Ya aneh aja sih, ada cewek naik ke atap, kondisi genteng habis kesambar petir kan. Habis itu gue bertanya-tanya juga Bang. Bangun dari tidur mimpi itu apa ya? Apa gitu. Ternyata kakak gue pun sering dimimpin juga di rumah itu. Kalau kakak gue nggak kalah epic lah. Menurut cerita dia, dalam mimpinya dia sholat. Tapi dia sholat di padang pasir. Padang pasir, anehnya di sekeliling padang pasir itu ada perbukitan. Tapi yang di tempat dia berpijak itu padang pasir. Di dalam mimpinya dia sholat itu, di sekeliling dia naga. Naga itu mutarin dia lagi sholat. Kayak mengganggu fokus dia lagi sholat. Selesai sholat, dia kan nggak terlalu merhatiin pas lagi sholat. Selesai sholat dia ngeliat gitu. Naga itu warna emas. Warna emas kayak ya naga ngiterin kakak gue gitu. Kakak gue antara takut, bingung, nggak tahu ya kan perasaan dia cuma cerita kayak gitu. Perlahan-lahan planet itu turun. Planet turun. Kondisi dia masih di sejadah. Sambil ngeliatin naga itu, planet itu turun. Naga ini bermain ngitarin planet-planet itu sambil ngitarin kakak gue. Anehnya itu tuh. Tapi kakak gue mimpi nggak pernah yang kedatangan kakek-kakek ngasih apa gitu, nggak pernah. Oke. Rumit sih Bang kalau untuk ditafsir Bang. Tapi kalau Makanya. misalkan seperti si kakek dan ikan arwana, kemungkinan besar itu adalah gue pernah kejadian Bang. Jadi kayak leluhur gue, tapi bukan dari mimpi ya. Leluhur gue meninggalkan sebuah pusaka mungkin ya Iya. ke gue. Yang dimana setelah pusaka itu gue terima, gue baru lebih peka dan lebih sensitif mengenai mereka yang tidak kasat mata. Oh. Seperti itu. Iya. Ya mungkin saat itu abang juga mendapatkan yang sama seperti gua zaman dulu mungkin Bang. Mungkin. Bisa jadi ya. Iya. Ya. Persisnya setelah pindah dari rumah itu, gue ngerasa jadi nggak takut sama setan. Tapi ada. Jadi gue pindah dari rumah itu udah setahun pindah. Gue ikut kakak gue. Dan gue mutusin untuk hijrah merantau ya. Merantau ke Pekanbaru. Oke. Ya. Merantau ke Pekanbaru. Kata orang kan Pekanbaru itu tanah bertuah ya. Berbaur sama orang sana. Jadi entah kenapa gue masih ngerasa lekat sama rumah itulah. Masih mimpi-mimpi segala macam. Gue kenal sama orang sana, punya teman. Kita mulai iseng-iseng ngeband. Temen gue ngajak mau ketemu sama calon vokalis nih, cewek. Jadi oke lah kita main ke rumah si cewek ini kan. Pas kita main ke rumah cewek itu, gue baru standar motor nih di perkarangan rumahnya dia. Gue ngeliat cewek itu duduk, ada cowoknya nih berdiri di depan dia, kayak ngomongin apa gitu sama si cowoknya ngomong ke dia. Tapi posisi si cewek ini duduk di samping cewek ini kuntilanak. Itu hanya gue yang lihat, temen gue nggak ngeliat. Pas gue lagi standar motor gue lihat kayak ada yang beda. Pas gue berapa langkah mau arah ke situ, si cewek itu ngejorokin cowoknya, kelempar berapa meter, kelempar. Terus dia kayak ngamuk-ngamuk nggak jelas gitu, ngamuk-ngamuk nggak jelas. Kakak sama abangnya, abangnya sama mamanya keluar nih, keluar untuk megangin dia kan. Karena ngeliat situasi kayak gitu, refleks bantuin kita gotong lah ke dalam rumah. Udah, habis itu masih ngeraung-raung tuh kayak ngamuk-ngamuk gak jelas. Ya, temen gue ini kenal kan sama mamanya. Terus nyokapnya ngomong ini siapa, nunjuk ke gue kan. Oh ini teman saya, kata temen gue.
ini teman saya dari Jakarta katanya. Oh silakan masuk, maaf ya kondisinya kayak gini kata dia gitu. Kondisinya ya Kesurupan. iya. Terus nggak tahu kenapa gue kayak nawarin diri sendiri loh, mau saya bantu bu? Iya. Boleh saya minta bawang putih, terus minyak kayu putih, bawang merah gitu nih kan. Padahal lu gak ada pengalaman gitu. Nggak ada. Ah. Itu kayak gue tiba-tiba aja kayak sotoy gitu, so tahu aja gitu. Tapi nggak tahu kenapa gue gerak sendiri aja gitu. Gue juga heran. Di situ gue kayak ritual sendiri loh. Gue usap telapak kakinya, gue pencet segala macem kan nggak tahu. Itu setelah gue kayak gitu dia keluar, si hantunya ada kesurupan, hantunya keluar gitu teriak-teriak katanya dia mau bunuh gue segala macem. Terus dia ketakutan ngeliat gue pegang dia menjerit. Habis kayak gitu dia tenang tuh, udah tenang dia tidur. Ngobrol lah kita sama nyokapnya. Ya Allah. Katanya anak ini masih muda, cuma kok bisa kayak gini kan ya. Disitulah baru gue sadar apa yang gue lakuin. Gue di situ kayak orang yang baru sadar yang tadi gue lakuin tuh Kayak bukan yang ngelakuin gitu ya. iya tanpa gue mau gitu. Gue langsung sadar, waduh, iya gue langsung lanjutin pembicaraan ibu itu aja biar saya juga coba-coba aja. Gue bilang aja coba-coba. Nah, ya apal surat pendek-pendek segala macam. Gue bilang, oh ya udah. Pas gue mau pulang ke rumah, itu masuk lagi, kesurupan lagi. Jadi si ibunya mutusin minta tolong sama gue untuk tetap tinggal di rumahnya dia, nginap. Gue bilang nggak bisa, saya harus ngubungin nyokap saya dulu. Kebetulan nyokap gue ke Pekanbaru juga. Oh ya udah biar saya yang ngomong, yang izinin kata ibu itu. Ya udah ngomong, Bu pinjam dulu ya anaknya. Ini anak ibu bisa ngobatin kesurupan anak saya. Nyokap gue heran. Ini anak tahu-tahuan dari mana bisa ngobatin orang kesurupan. Heran. Makanya nyokap gue heran. Emang bisa? Masa ya sih Rizky bisa ngobatin orang kesurupan? Ini buktinya anak saya bisa diobatin sama dia. Gue 7 hari bang di rumahnya. Seminggu. Gue udah kayak mbah dukun. Gue disuguhin kopi hitam, rokok Samsu. Dan sikap gue kayak berubah total di situ. Tapi itu lu pure nggak sadar tuh pas lu melakukan ritual dan sebagainya. Sadar. Cuman kayak kok gue kayak gini gitu. Dan maksudnya apakah dapat wangsit dari mana gitu? Tiba-tiba lu pengen ngelakuin itu atau? Gue nggak tahu. Jadi aneh aja. Tiba-tiba gue jadi kayak rajin sholat. Oke. Gue di rumah dia sholat. Terus gue kayak zikir segala macam. Kayaknya bukan gue banget sih jatuhnya. Mungkin itu karena ngambil yang delima bang. Kalau ngambil yang keris mungkin beda cerita. Mungkin. Nggak tahu. Bisa jadi ya. Jadi yang bikin gue nggak percaya sama diri gue sendiri, kok gue bisa ya sampai gitu. Ini 7 hari gue di rumah dia. Keluar masuk tuh. Itu kesurupannya nggak main-main. Kita abangnya ada 2. Badan besar-besar. Gue sama temen gue, otomatis berempat nih. Cowok semua ya megang. Mental. Dan ternyata dapat kabar dari guru, dia kan taekwondo ya. Di ekstrakurikuler sekolahnya. Dia kemasukan itu pas dia latihan ambil sabuk di hutan. Oke. Nah itu kesurupannya di situ sampai dari hutan itu dibawa ke rumah. Itu cewek nemplok di atap mobil, di kabin mobil, kayak Spiderman gitu. Sampai yang guru taekwondonya, guru olahraganya, guru BP-nya itu katanya ngerti untuk ngusir, untuk ngesadarin orang kesurupan ngerti. Nyatanya masuk lagi. Sampai dalam pengakuan ibunya udah manggil 2 orang pinter. Nggak bisa.
Dan anehnya kenapa gue bisa gitu. Memang prosesnya selama 7 hari gue nginep di rumah dia. Nyatanya clear. Yang terakhirnya dia mau sekolah, gue yang nganterin, sampai gue yang nganterin. Sekolah gue nganterin. Sampai gue tuh, gurunya ngomong, ini nih, yang ngobatin namanya Cindy. Ini ngobatin Cindy ini. Oh. Sampai habis gue anterin, dia normal-normal aja sih tuh. Oke. Berapa jam kemudian ditelepon dari pihak sekolah. Dia ngamuk di sekolah. Itu meja lempar-lempar. Satu tangan. Satu tangan lempar meja. Iya, Gila. itu menurut pengakuan guru olahraganya. Itu satu tangan ngelempar-lempar meja. Pihak sekolah kan nelfon ke ibunya. Langsung ibunya minta tolong ke gue, jemput tuh anak tuh di sekolah begitu lagi kan. Gue buru-buru kan ke sekolahnya, gue buru-buru. Udah nyampe sekolahnya, gue parkirin motor. Gue tanya sama penjaga sekolahnya, di mana ini posisinya ini nih yang tadi kesurupan. Itu di ruang BP kata dia. Gue jalan ke ruang BP. Selangkah gue mau masuk ke dalam ruang BP, lampunya pecah. Berselang lampunya pecah, dia sadar. Gue juga di situ yang gue bilang, gue sampai nggak percaya sama diri gue sendiri. Kok bisa sampai segitu? Sakti banget gue ya gitu. Sampai berpikir kayak gitu. Ngelangkah mau ngelangkah gitu. Assalamualaikum, pecah langsung lampu. Langsung itu tuh cewek sadar. Saya langsung pulang. Gurunya pada heran semua. Ayo pulang, udah. Dan habis momen itu nggak ada masuk lagi. Mungkin itu yang terakhir kali pecah tuh lampu. Gue bingung. Ini udah tadi ceritanya epic, masih tambahin cerita lagi ya guys ya, memang Bang Rizky nih ya guys ya, mantap banget. By the way, Bang Rizky, terima kasih banyak nih udah mampir ke studionya Batas Gaib nih, luar biasa nih. Oh iya. Udah buat cerita banyak nih, luar biasa pokoknya. Tapi ada pesan ini Bang. Apa tuh? Boleh silahkan. Setiap rumah angker itu punya sisi negatif untuk penghuninya. Benar. Selama gue tinggal di rumah angker itu, gue ngerasa ada hal-hal yang negatif yang mungkin ngikut ke dalam diri gue. Yang kayak kecemasan, bisik-bisik nggak jelas, ada yang bisik-bisik. Yang dimana kalau gue nggak bertahan mungkin gue bisa gila. Dan gue kayak sok tahu untuk ngobatin orang kesurupan. Gue nggak takut sama hal-hal yang gaib lagi gitu. Sampai di sisi itu gue nggak nyaman. Gue mutusin untuk ruqyah. Ada katanya guru ruqyah orang pintar ya di daerah Pekanbaru. Gue datengin. Dan gue udah nggak mau kalau gue kayak gini gitu. Kayak seakan-akan gue masih muda ngapain juga kayak gini gitu. Terus itu bukan jalan hidup gue yang namanya mistis-mistis gitu. Akhirnya gue ke ruqyah. Gue minta arahan. Gue datang ke ruqyah itu gue disuruh mandi, suruh sholat sunnah. Habis itu gue ngobrol sama ustadznya, dan dia buka dengan doa-doa, terus dia ngasih gue apa sih yang dirasain, cerita mimpi-mimpi aneh. Gue ceritain tuh segala macam. Sampai dia geleng-geleng kepala. Apa yang gue alamin. Itulah yang saya alamin. Gue bilang ke dia. Sampai dia bilang, saya ngelihat dari awal kamu masuk rumah ini emang udah beda. Hal negatif itu banyak katanya. Sangat banyak. Ada titik cahaya itu jauh di belakang kamu gitu. Itu yang buat kamu risau. Gitu. Jadi gue bilang, apa solusinya Pak? Solusinya
hanya diri kamu sendiri yang bisa ngusirnya. Ya balik lagi, sholat tadi gitu, sholat, ya dekatin diri sama Tuhan gitu. Oh gitu, ya. Terus dia cerita, dia ngomong kalau dia ngeliat sosok besar di belakang gua, yang memang nantangin dia banget, gak mau diusik. Dan tarik ke belakang lagi, dari dia ngomong kayak gitu, tarik ke belakang, gue ingat abang gue ngeliat kayak gitu juga. Bisa? Abang lu? Oh, abang ipar? Enggak. Jadi gue punya abang. Abang gue ada 3. Dan abang gue itu ikut bokap. Oh. Jadi ketemunya di Pekanbaru. Jadi di Pekanbaru itu gue tinggal sama abang gue juga. Jadi tarik ke belakang, yang diceritain sama bapak-bapak itu ada tinggi besar. Itu sama kayak abang gue ngomong. Di saat abang gue ngebangunin gue mau sholat Jumat siang-siang. Abang gue bangunin gue, mencet jempol kaki gue. Refleks gue pengen tampol abang gue. Abang gue sambil natap mata gue gitu. Gue pengen tampol abang gue. Kata abang gue, ya udah istirahat aja. Udah. Di situ habis itu abang gue ngomong, ternyata muka gue berubah pas dia marah gitu. Kayak iblis bertanduk, muka kambing. Muka kambing gitu. Abang gue cuma cerita kayak gitu. Dan pas gue begadang pun di Pekanbaru sama temen gue, lagi ngobrol berdua gini nih, ngobrol abis main warnet, kita nggak langsung pulang, jam 2 pagi ngobrol dulu gitu. Tiba-tiba temen gue lari, lagi ngobrol begini, lari. Besok paginya gue tanya, lu kenapa lu ninggalin gue pas lagi ngobrol? Dia ngelihat wujud yang sama. Kata dia di belakang gue, wujud kayak kambing besar, muka kambing, badannya manusia, kakinya kayak kaki kuda gitu, tangannya lebih panjang dari orang normal ya. Panjang, semuanya panjang, tanduknya tanduk rusa gitu. Temen gue yang ngeliat kayak gitu, langsung gue feeling abang gue juga ngeliat kayak gitu. Dan sama halnya temen gue yang cewek yang kesurupan itu ngeliat hal yang sama. Di saat gue pengen ke kamar mandinya dia, habis keluar dari kamar mandi mau jalan ke arah dia, lagi ngumpul nih di depan, petir nyamber ke kamar mandi, sontak langsung mati lampu. Dari petir nyamber kilatnya itu kan kelihatan kilatnya itu bergambar sosok besar itu juga yang dilihat sama cewek itu. Sampai dia ketakutan, lampu hidup, dia cerita dia ngeliat hal yang sama kayak gitu. Itu yang bikin gue nggak tenang sampai gue datang ke Ruqyah. Sampai gue mimpi pun begitu. Mimpinya gue dalam mimpi ini ngantri kamar mandi di dalam kapal laut. Kondisinya kayak di ruang mesin gitu, tapi ada kamar mandinya. Ruangannya berisik lah. Jadi gue ngantri, nggak tahu kenapa di dalam mimpi gue ada di situ gitu. Ngantri mau mandi. Udah lagi ngantri itu bunyi pukulan yang sesuatu yang dipukul ke pipa-pipa mesin kapal laut. Iya. Dek ya, dalamnya dek. Tang gitu. Berisik banget kan. Cuma gue lihat di lorong itu gelap. Gelap. Abis gue ngeliat lorong itu, pas gue ngeliat ke kamar mandi itu udah kosong. Lihat, gue mandi nih. Tapi bunyi itu makin kenceng, tang kayak mau mendekat. Iya. Kayak mau mendekat. Gue langsung ngeliat gini, gue ngeliat sosok besar. Hal yang sama kayak diceritain orang teman-teman yang
deket gue, abang gue yang lihat sosok kayak gitu sama. Gue lari ke kamar mandi. Dia bawa senjata kayak arit gitu, kayak arit gitu, panjang tombak, cuma ada gininya. Dia ngejar gue, sosoknya sama kayak gitu. Gue masuk kamar mandi, di dalam kamar mandi itu ada pintu. Gue buka pintu itu, kamar mandi, dibuka kamar mandi, buka kamar mandi lagi gitu. Kayak labirin jatuhnya. Dan terakhir, ruangan yang terakhir gue buka itu bukan pintu, tapi kaca. Gue saking takutnya, gue tutup pintu, itu dia bacok tuh. Oh, pintunya. Pintu itu dibacok, hampir kena gue. Gue ngeliat kaca itu kan. Yang di kaca itu yang gue lihat di muka gue apa? Sosok dia. Gue ngaca, muka gue tuh muka dia. Sampai gue ambil air untuk cuci muka kan. Cuci muka sampai ketakutannya itu. Habis cuci muka itu situasi langsung berubah. Berubahnya di ruangan wudhu. Di ruangan wudhu untuk sholat. Dan gue terusin aja gue wudhu. Tapi situasinya itu aneh. Di sebelah kanannya ini pohon hijau, di sebelah kirinya ini padang pasir. Dan kerangka-kerangka hewan-hewan. Yang batasin itu cuma keramik panjang, nggak ada ujungnya. Di keramiknya itu tersusun lah sejadah-sejadah 4 orang gitu, manjang ke sana, nggak ada ujungnya. Gue aneh tuh di situ. Dan dalam mimpi itu gue kayak ngerasa gue ini hina dan gue nggak pantas nginjak sejadah. Gue jalan ke ujung itu tanpa nginjak sejadah, gue hindarin. Di sisi sela-sela sejadahnya gue injak. Dan gue kaget di situ, tiba-tiba azan. Azan itu bikin pecah telinga gue. Di dalam mimpi itu azannya kayak bener-bener di nyakitin lo lah. Kayak toa deket kuping gitu. Azannya. Sampai gue kesakitan, dengar azan itu kesakitan, gue lihat nggak sadar gue udah di depan mimbar. Kondisi gue lagi berdiri di sejadah imam. Ya, di situ langsung gue kebangun kondisi azan subuh. Gue langsung mandi dan gue langsung sholat subuh. Gue berubah dari situ. Gue sering mimpi-mimpi disuruh sholat. Gue berusaha untuk merubah diri gue walaupun gak sempurna ya, gak kayak langsung hijrah total ya, perlahan-lahan. Alhamdulillah sekarang pun yang tadinya gue bisa jelas ngelihat sosok halus, jadi nggak bisa lihat, hanya bisa ngerasain. Ya jadi lebih nggak nantang-nantang, jadi nggak, ya berubah total. Ya. Dari situ pas lebih jelasnya setelah merit gue berubah total sih. Dan hal-hal mistis itu udah gue rasa kayaknya udah tinggal 20% lah. Ya. Berarti benar kuncinya cuma dekat sama Tuhan. Sama Tuhan ya. Iya. Jauhkan dari semuanya ya. Iya. Semua yang buruk-buruk tepatnya. Guys, tuh cerita dari Bang Rizky yang epic banget. Kalian malah dapat bonus tambahan cerita nih. Untuk teman-teman yang punya pengalaman yang relate seperti Bang Rizky itu, atau mau langsung tanya ke Bang Rizky langsung juga bisa kali ya. Kita langsung tanya aja Instagramnya Bang Rizky nih. Bang, kalau boleh tahu di spill Instagramnya apa Bang, kalau teman-teman mau nanya. @rfebriansyah 15. rfebriansyah 15. rfebriansyah 15. rfebriansyah 15. Oke, tugas ya langsung aja
di follow nih ya Instagramnya Bang Rizky nih. Dan kalau kalian mau tanya-tanya langsung di video ini juga bisa. Langsung aja kok tulis komentar kalian tuh di kolom komentar di bawah nih ya. Kan pasti akan dibaca sama admin kita satu persatu. Nah guys, sekali lagi untuk kalian yang tertarik menonton video kita berikutnya, nantikan kami di setiap hari Rabu dan juga Jumat 2 kali ya dalam seminggu ya. Dan juga untuk kalian yang ingin mendukung kita di sosial media bisa langsung follow atau subscribe channel ini di @batasgaib atau @batasgaibofficial ya. Saya Bagus Soja, mohon pamit undur diri sampai ketemu di batas dimensi mereka berikutnya. Kenapa? Karena kita hidup berdampingan dengan mereka.